Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan seekor unta yang gagah biasa memikul beban berat dalam perjalanan panjang. Tiba-tiba lututnya goyah. Ia hampir roboh, bukan karena pedang, bukan karena pasir yang panas, tapi karena wahyu terakhir yang turun di Arafah. Dan yang membuatnya bergetar adalah kalam dari langit yang menandai akhir misi kenabian. Apa yang sebenarnya terjadi di Arafah pada hari itu? Mengapa para sahabat menangis saat wahyu sempurna diturunkan? Dan kenapa unta Rasulullah nyaris tidak sanggup berdiri? Simak video ini sampai akhir, karena ini bukan sekedar kisah tentang janji atau seekor unta. Ini adalah kisah tentang akhir dari sebuah kenabian dan awal dari beban kita sebagai umat terakhir. Lalu, bagaimana wahyu terakhir itu turun? Apa maknanya? Dan bagaimana kita, umat Islam hari ini, harus berdiri tegar seperti Quswa, meskipun beban itu sangat berat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Haji terakhir, hari dimulainya keabadian pesan. Langit Arafah pada hari itu tidak biasa. Sejarah seperti menahan nafasnya. Puluhan ribu sahabat berkumpul di bawah mentari yang membakar, memandang ke arah satu sosok yang tidak tertandingi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan mengukir bab terakhir dari wahyu yang telah turun selama 23 tahun. Tapi Rasulullah tahu, dan langit juga tahu, sebab malaikat Jibril sudah turun membawa beban yang belum pernah seberat ini. Rasulullah duduk di atas unta kesayangannya Quswa, seekor unta yang telah menemaninya dalam banyak momen besar, termasuk hijrah dan Fatu Mekah. Tapi hari ini Quswa tampak gelisah. Tubuhnya kokoh, tapi tidak bisa menyembunyikan kegentarannya. Dan memang tidak ada makhluk yang bisa tetap tegak ketika langit menurunkan kalimat yang menyegel risalah akhir zaman. Rasulullah berdiri di hadapan umatnya dan menyampaikan khutbah Arafah. Khutbah yang dikenal sebagai pidato pamungkas kehidupan kenabian. Tidak ada perintah yang tidak disampaikan, tidak ada larangan yang tidak ditegaskan. Beliau bersabda dengan kalimat yang menyayat jiwa. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Mungkin setelah tahun ini, aku tidak akan lagi bersama kalian di tempat ini. Kata-kata itu menghujam hati para sahabat, tapi mereka belum benar-benar paham apa yang akan terjadi. Sementara itu, detik-detik penurunan wahyu terakhir mulai mendekat. Dan inilah yang akan menjadikan Arafah bukan sekedar padang pasir, tapi saksi kejatuhan beban wahyu yang bahkan tidak mampu ditahan oleh seekor unta terkuat. Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ayat terakhir yang turun di Arafah adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Saat ayat ini diturunkan, Rasulullah berada di atas Quswa, dan para perawi meriwayatkan tatkala wahyu turun, tubuh beliau sangat berat hingga Quswa tidak mampu menahannya. Lututnya tertekuk. Wahyu bukanlah suara dalam mimpi, ia nyata menekan tubuh Rasulullah seperti beban gunung. Sa'id bin Sabit meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika menerima wahyu, wajah beliau berubah, keringat bercucuran meski dalam cuaca dingin.
dan tubuh beliau menjadi sangat berat. Pernah satu kali paha beliau menyentuh paha Zaid saat wahyu turun dan hampir menghancurkan tulang Zaid karena beratnya. Bayangkan Quswa, seekor unta yang kuat, terpaksa menekuk kakinya karena tidak mampu menahan berat tubuh Rasulullah yang sedang menerima wahyu. Itu bukan sekedar peristiwa biologis, itu adalah penegasan bahwa wahyu adalah amanah langit yang terlalu berat bagi makhluk bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah." Quran Surat Al-Hasr ayat 21. Hari itu bukan gunung yang menerima wahyu, bukan langit yang membentang, tapi manusia mulia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seekor unta, Quswa, yang menjadi saksi bisu bahwa bumi pernah tidak sanggup menampung satu ayat dari Rabb semesta alam. Khutbah terus berlanjut. Unta Quswa berusaha bangkit, tapi tidak bisa. Sementara Rasulullah tetap dalam kondisi menerima wahyu, terdiam, mata tertutup, tubuh yang kaku, wajah berubah, dan peluh membasahi tubuhnya. Bagaimana perasaan para sahabat yang melihat kejadian itu? Mereka tidak melihat sesuatu yang biasa. Mereka menyaksikan beban risalah sedang disegel, dan tanah Arafah tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Diamnya langit, tunduknya Quswa, tangisnya para sahabat. Hari itu bukan sekedar haji, ia adalah akhir dari bab kenabian yang telah dimulai sejak Rasulullah menyendiri di Gua Hiro. Tapi di Arafah, beliau tidak sendiri. Puluhan ribu pasang mata menyaksikan tubuh Rasulullah yang tiba-tiba membatu, diam dalam keadaan duduk di atas Quswa. Suara khutbah berhenti, langit seolah membungkam segalanya, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Quswa tiba-tiba menggeram pelan, lalu lutut depannya menekuk. Unta yang kuat itu terlihat goyah. Para sahabat menyadari ada yang terjadi, tapi mereka tidak berani mendekat. Mereka telah terbiasa menyaksikan momen-momen wahyu, tapi kali ini berbeda. Wahyu itu terlalu berat. Wahyu terakhir. Di antara para sahabat, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menangis. Ia mengenali isyarat-isyarat yang tidak disadari banyak orang. Beliau tahu Rasulullah tidak hanya menyampaikan khutbah perpisahan, tapi juga sedang menyerahkan kembali risalah kepada langit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri kaku, tangannya mengepal, namun matanya basah. Sayyidina Umar bin Khattab yang biasanya tegas dan garang, terdiam. Saat mendengar ayat tersebut dibacakan, beliau justru meneteskan air mata dan berkata, "Kami sudah tahu, jika agama telah sempurna, maka tugas telah selesai. Dan jika tugas telah selesai, maka perpisahan sudah dekat." Bukan sekedar ayat, ini adalah tanda wafat yang tersembunyi. Wahyu tidak datang dengan ringan, ia datang dengan tekanan, dengan bobot yang bisa menekuk lutut unta, dan bisa menghancurkan tulang manusia jika bukan karena lindungan Allah. Dalam riwayat Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa jika wahyu turun kepada Nabi, dalam cuaca dingin pun keringat akan mengucur deras dari tubuh beliau karena beratnya wahyu tersebut. Malaikat Jibril turun membawa ayat terakhir dari Quran Surat Al-Maidah. Tidak ada ancaman dalam ayat itu, tidak ada perintah baru, tidak ada larangan. Isinya tenang tapi mengguncang hati, sebab ia bukan hanya penutup hukum, tapi penutup risalah. Bagi Quswa, momen itu adalah bukti bahwa unta pun tunduk kepada kekuatan kalimat Allah. Quswa tidak pernah protes, ia tidak menolak, tapi tubuhnya tahu ini bukan beban biasa. Ia menerima wahyu Rasulullah dengan penuh hormat, hingga tubuhnya tidak mampu menopang. Lalu ia duduk pelan, menunduk, dan diam.
Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa makhluk yang paling dekat dengan Rasulullah di hari itu bukan para panglima, bukan para sahabat besar, melainkan seekor unta yang dengan diamnya, tunduknya, dan kesaksiannya menyampaikan pesan bahwa wahyu itu bukan untuk ditonton, tapi untuk ditundukkan hati di hadapannya. Setelah beberapa saat yang seperti keabadian, Rasulullah membuka matanya. Wajahnya pucat, keringatnya masih mengalir, tapi beliau kembali tenang. Lalu beliau menatap umatnya dan menyampaikan lanjutan khutbah dengan suara yang lebih berat namun penuh kejelasan. Saksikanlah wahai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Mengapa di Arafah dan mengapa ayat itu? Tidak ada kebetulan dalam hidup Rasulullah. Tidak ada wahyu yang turun di waktu atau tempat yang keliru. Maka ketika ayat terakhir turun bukan di Madinah, bukan pula di tengah Ka'bah Mekah yang mulia, tapi di padang tandus bernama Arafah. Itu adalah isyarat keras yang tidak boleh luput dari perenungan. Mengapa itu di Arafah? Karena Arafah adalah hari pertemuan langit dan bumi, tempat manusia berdiri dalam kesetaraan mutlak. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada penampilan. Semua manusia di Arafah adalah hamba dalam makna yang paling telanjang dari duniawi. Maka penyempurnaan agama diturunkan di tempat yang paling kosong dari kemewahan, tapi paling penuh ketundukan. Arafah bukan tempat turunnya wahyu pertama, tapi justru disinilah wahyu terakhir turun. Agar umat tahu bahwa agama ini disempurnakan bukan di istana, bukan di medan perang, tapi di lembah doa dan air mata. Disinilah wahyu disempurnakan. Bukan saat umat berperang, tapi saat umat bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun pada hari Jumat di hari Arafah pada saat Haji Wada. Dan ayat ini adalah puncak dari seluruh rangkaian wahyu. Agama telah sempurna, nikmat telah cukup, dan ridha Allah telah dinyatakan. Apa maknanya agama disempurnakan? Bukan karena jumlah ayat atau hukum-hukum, tapi bahwa setelah ini umat tidak lagi dibimbing langsung oleh Nabi, tidak butuh kitab baru, tidak menambah-nambah syariat, dan tidak berhak menguranginya. Agama ini telah ditutup seperti materai kerajaan. Siapapun yang mencoba mengubahnya seolah menentang pemilik kerajaan. Dan nikmat disempurnakan. Apa maksudnya? Nikmat terbesar bukan emas, bukan kekuasaan, bukan kemenangan, tapi nikmat yang dimaksud adalah Islam itu sendiri. Ketika umat manusia memiliki Islam, mereka memiliki segala yang dibutuhkan untuk hidup sebagai makhluk mulia dan mati sebagai hamba yang diridhoi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun pada waktu paling agung, yaitu hari Arafah. Tempat paling agung yaitu padang Arafah, kepada manusia paling agung yaitu Rasulullah, disampaikan oleh malaikat paling agung yaitu malaikat Jibril, dengan membawa pesan paling agung yaitu penyempurnaan agama. Tidak ada momen dalam sejarah kemanusiaan yang lebih puncak dari ini. Namun, mengapa Rasulullah tetap beribadah setelah itu? Mengapa tetap sholat, tetap berdakwah? Karena meski wahyu telah ditutup, tugas belum selesai. Wahyu adalah amanah yang disampaikan, tapi membentuk umat adalah pekerjaan hidup hingga ajal tiba. Uswa bangkit pelan setelah itu. Ia menapak dengan pelan, tapi tidak lagi terguncang, seolah tahu beban sudah diturunkan. Ayat terakhir sudah disampaikan,
dan perjalanannya bersama Rasulullah sedang menuju akhir. Arafah menyimpan makna yang lebih dalam dari sekedar tempat wukuf. Ia menjadi tempat deklarasi ilahi bahwa proyek kenabian sudah rampung, bahwa risalah Rasulullah telah tuntas, dan bahwa setelah ini umat diberi kepercayaan untuk menjaganya. Tangisan Sayyidina Umar, iri kaum Yahudi, dan duka sebuah kesempurnaan. Salah satu sahabat yang pertama kali memahami keadaan ayat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya seorang yang tegas, tapi juga tajam membaca makna di balik kata. Maka ketika Rasulullah membacakan ayat itu, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sayyidina Umar tidak bersorak dan tidak juga mengangguk. Beliau justru menangis. Dan tangis Sayyidina Umar bukan tanpa sebab, bukan karena takut, tapi karena sadar kesempurnaan ini bukan tanda kehidupan yang panjang, tapi isyarat bahwa sang pembawa risalah akan pergi. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah ayat ini turun, datang seorang Yahudi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian. Jika ayat itu diturunkan kepada kami, orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikannya hari raya." Sayyidina Umar menjawab dengan mantap dan jernih, "Demi Allah, aku tahu kapan dan di mana ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Ia turun di Arafah pada hari Jumat saat beliau sedang berdiri di tempat wukuf." Orang Yahudi itu mengungkapkan sesuatu yang menyayat, yaitu mereka bisa merayakan satu ayat sebagai hari besar. Sementara kaum muslimin justru memaknai ayat itu sebagai perpisahan yang sunyi, bukan pesta yang gagap gembita. Mengapa kaum Yahudi menginginkan ayat ini? Karena mereka belum pernah diberi penegasan bahwa agama mereka telah disempurnakan. Karena mereka kehilangan kitab yang utuh, mereka kehilangan nabi terakhir, dan mereka kehilangan kepastian. Sementara umat Rasulullah diberi segalanya. Islam tidak meninggalkan celah bagi spekulasi. Agama ini sempurna, selesai, jelas dan terang. Tapi disitulah ironi besar itu. Kesempurnaan Islam justru membawa kesedihan. Karena itu berarti wahyu akan berhenti turun. Malaikat Jibril tidak akan lagi menyapa bumi, dan Rasulullah telah menyelesaikan tugasnya. Dalam riwayat sahih disebutkan, setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah hanya hidup sekitar 81 hari. Tidak ada ayat hukum yang turun setelahnya, hanya beberapa pengingat, beberapa ayat yang turun untuk memperkuat hati. Tapi ayat hukum terakhir adalah ini, sebuah penutup yang agung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menangis. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal lembut hatinya menangis terlebih dahulu. Bahkan Zaid bin Arqam, sahabat muda yang menyaksikan peristiwa itu, mengaku bahwa sejak hari itu suasana di sekitar Nabi berubah menjadi lebih tenang, tapi juga lebih sendu. Para sahabat tidak berpesta dengan turunnya ayat ini. Mereka justru menunduk karena mereka paham kesempurnaan itu adalah pertanda bahwa penjaganya akan pergi. Dan inilah pelajaran penting, yaitu kesedihan mereka bukan karena mereka belum siap menerima syariat, tapi karena mereka belum siap berpisah dengan sosok yang membawanya. Quswa, unta Nabi yang dulu pernah menolak bergerak saat Fatu Mekah karena menanti wahyu, kini kembali diam. Tapi kali ini bukan karena menanti, melainkan karena telah menerima yang terakhir. Tidak ada beban baru yang akan diturunkan. Yang tersisa adalah warisan, dan warisan itu akan dijaga oleh umat Islam. Setelah Arafah, matahari mulai tenggelam. Setelah wahyu itu turun di Arafah, langkah-langkah Rasulullah terasa berbeda. Tidak ada lagi wahyu yang membanting pundaknya. Tidak ada lagi keringat deras yang tiba-tiba mengalir saat Jibril datang. Tidak ada lagi Quswa yang bergetar. Tapi
bukan berarti segalanya baik-baik saja. Yang berubah adalah suasana dan isyarat-isyarat halus yang mulai ditinggalkan oleh Nabi, seolah hendak berpamitan secara perlahan. Sekembalinya ke Madinah setelah Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit. Sakit itu berlangsung lebih dari 10 hari. Tapi sakit beliau bukan seperti orang biasa. Beliau masih berdiri untuk sholat, masih memimpin umat, masih menasihati para sahabat. Tapi sorot matanya telah berubah, seperti seseorang yang tahu bahwa waktunya telah dekat, tapi tidak ingin membuat umatnya panik. Di Masjid Nabawi, beliau naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku akan mendahului kalian ke telaga Al-Haud. Aku melihat kalian dari tempatku sekarang, dan sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, kitab Allah dan sunnahku. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat." Itu bukan ceramah biasa, itu surat perjanjian. Abu Bakar Asy-Syiddiq menangis saat mendengar kata-kata itu, karena beliau tahu. Tapi Sayyidina Umar menolak kenyataan. Beliau bahkan berkata dengan lantang, "Barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya." Sebab baginya Rasulullah tidak mungkin pergi. Beliau adalah poros kehidupan Madinah. Tanpa beliau semuanya runtuh. Tapi semakin hari sakit beliau semakin berat, hingga datang satu malam yang membuat langit seakan lebih rendah dari biasanya. Beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Di pangkuan Sayyidah Aisyah, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan kalimat yang membuat dunia berhenti. "Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, bersama para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan tempatkan aku di tempat paling tertinggi." Itu adalah doa yang hanya dipanjatkan oleh orang yang hendak pulang. Lalu beliau pingsan, lalu tersadar, lalu pingsan lagi. Ketika tersadar terakhir kalinya, beliau mengucapkan, "Jagalah sholat kalian dan hamba-hamba yang kalian miliki." Itulah wasiat terakhir Rasulullah, bukan warisan harta, bukan tahta, tapi sholat dan hak manusia lemah. Ketika nafas terakhir keluar, tubuh beliau tenang, tidak menjerit, tidak menggeliat, seolah hanya ruh yang pulang dari tugas agungnya. Setelah wahyu terakhir turun di Arafah dan pesan terakhir telah disampaikan di masjid, langit Madinah menangis, tanah Madinah sunyi, para sahabat terpaku. Mereka yang biasa menyaksikan wahyu turun, kini menyaksikan pemilik wajah yang dulu bersinar saat menerima wahyu itu kini telah tenang tidak bernafas. Uswa, unta setia yang pernah menunduk karena beratnya wahyu, tidak disebut lagi dalam riwayat setelah itu. Mungkin karena setelah pemiliknya wafat, ia tidak lagi menerima siapapun di punggungnya, seperti langit yang berhenti mengirim wahyu, seperti bumi yang menolak nabi baru. Amanah terakhir dan jejak uswa di padang Arafah. Wahyu telah berhenti, Rasulullah telah wafat, tapi Arafah tetap berdiri. Tanah yang dulu menyaksikan tubuh Nabi bergetar saat wahyu turun, kini menjadi saksi jutaan manusia yang datang setiap tahun untuk mengenang satu kalimat, "Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Itu bukan sekedar ayat, itu pengumuman penutupan. Tugas risalah telah rampung, langit tidak akan mengutus Nabi lagi. Malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu, dan umat ini untuk pertama kalinya harus berdiri tanpa Nabi di tengah mereka. Maka siapa yang akan menjaga umat ini? Disinilah pelajaran terbesar dari seekor unta yang nyaris roboh. Uswa bukan sekedar hewan tunggangan, ia adalah saksi hidup dari risalah kenabian, yaitu ia menemani hijrah, ikut dalam Fatu Mekah,
berada di Haji Wada dan akhirnya menjadi kendaraan wahyu terakhir. Tapi Quswa tidak menerima beban itu sebagai tontonan. Ia merespon dengan tubuh yang menggigil, dengan lutut yang melipat, dan dengan keteguhan untuk tetap berdiri ketika wahyu selesai turun. Demikian pula umat ini. Kita bukan penonton sejarah, kita adalah pewaris beban. Jika seekor unta saja menggigil karena beratnya wahyu, bagaimana mungkin kita yang diberi akal dan iman merasa ringan terhadap perintah agama? Pelajaran besar dari Arafah bukan sekedar tentang haji, tapi tentang kesetiaan kepada risalah. Meskipun pembawanya telah pergi, umat Islam tidak boleh menjadi umat yang kehilangan arah hanya karena nabinya telah wafat. Justru inilah ujian yang sejati, yaitu menjaga agama setelah tidak ada lagi wahyu yang turun. Abu Bakar Asy-Syiddiq memimpin kaum muslimin dengan air mata. Sayyidina Umar memimpin dengan ketegasan, Sayyidina Utsman memimpin dengan kelembutan, dan Sayyidina Ali memimpin dengan ilmu dan keberanian. Tapi mereka semua memikul satu hal yang sama, yaitu beban menjaga wahyu yang dahulu membuat Quswa nyaris roboh. Hari ini beban itu ada di pundak kita. Setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali kita melaksanakan sholat, berpuasa, berhaji, kita sedang menjalankan amanah yang diturunkan di Arafah. Kita sedang memegang warisan yang dulu Rasulullah perjuangkan hingga hembusan nafas terakhirnya. Dan saat kita berjanji, saat berdiri di Arafah, jangan hanya berdiri untuk doa. Berdirilah untuk mengambil pelajaran bahwa tempat ini pernah menjadi panggung turunnya wahyu terakhir, bahwa disinilah Quswa hampir roboh karena tidak kuat menahan kalam langit, dan bahwa disinilah umat ini diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjaga agama yang sempurna. Quswa setelah hari itu tidak lagi dikenal karena kecepatan atau kekuatan. Ia dikenal karena keteguhannya menerima wahyu terakhir. Dan kita, wahai umat Rasulullah, bagaimana engkau akan dikenang? Inilah akhir dari sebuah kisah, tapi bukan akhir dari perjuangan. Wahyu telah berhenti turun, tapi cahaya Islam belum boleh padam. Di antara tanah-tanah yang panas, di antara sejarah yang mungkin terlupa, selalu ada jejak seekor unta yang pernah nyaris roboh. Dan seorang nabi yang berdiri kokoh menerima wahyu terakhir di hadapan umat yang mencintainya. Kini beban itu di tangan kita. Apakah kita akan roboh ataukah berdiri seperti Quswa? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.